Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil mannan, azimil ihsan. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus DKM Masjid Nurul Islam, para tokoh masyarakat semua yang hadir, saudara-saudara semua, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan duniawi, urusan ukhrawi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam yang agung, yang mulia, mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada majelis yang sebelumnya telah kita sampaikan akan beberapa ayat dari surat Ad-Dukhan, tafsir surat Ad-Dukhan. Ya. Kemudian kembali kita kepada kitab Sulam Taufik yang akhir dari pembahasan kita. Kewajiban bagi setiap orang muslim, seorang mukmin, untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang dia perbuat. Ya, terkhusus kemarin kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, jual beli. Ya, maka harus tahu hukum fikih jual beli. Kalau tidak, maka dia akan makan yang haram, mau atau tidak mau. Supaya difahami bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar di masjid. Hukum Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar di pengajian. Hukum Allah Subhanahu wa taala di pasar pun ada hukum Allah. Ya, sama juga demikian, ridha Allah tidak khusus di masjid. Di pasar pun ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, at-tajir al-amin as-saduq yuhsyar yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada. Seorang pedagang yang jujur, amanah, bisa dipercaya, itu kelak dari kiamat dikumpulkan bersama para syuhada dan siddiqin. Dalam hadis lain, dalam syarah disebutkan, minal dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham fi talabil ma'isyah. Di antara dosa ada beberapa dosa yang tidak terhapuskan kecuali dengan pusing mikir urusan cari harta, cari ma'isyah, cari harta kebutuhan. Maka capeknya seseorang dalam mencari rezeki itu juga bagian dari penghapus dosa, dari penghapus dosa. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man talabad dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyalih wa ta'attufan 'ala jarih laqiyallaha wa wajhu kal qamar lailatal badri." Barang siapa yang mencari dunia halal dengan niat untuk ta'affuf 'anil masalah, menjauhkan diri, mensucikan diri dari meminta-minta. Enggak mau minta-minta. Ya, karena orang minta-minta itu secara hukum fikihnya kalau dia memiliki makanan satu hari satu malam, haram dia minta. Haram dia minta. Maka seseorang itu diperkenankan minta kalau dalam satu hari nggak ada yang dia makan, nggak ada yang dia jual, nggak ada dari jalur mana dia nggak dapat satu hari. Ya, maka bisa diambil di sini, Pak. Kalau umpamanya ini, mohon maaf, ya kita nggak bisa memastikan juga, tapi secara zahirnya orang-orang yang minta di pinggir-pinggir jalan itu haram gitu.
Saya bukan berarti nggak mau perbolehkan memberi, silakan memberi. Tapi secara dohirnya yang di lampu merah itu, kalau hitung-hitungan kita ya, hitung-hitungan ya, secara dohir saya bilangnya, ya kita nggak ngerti. Mungkin kalau ada mau ngasih waktu subuh pagi mungkin, tapi udah ngasih malam-malam itu kan, satu lampu merah dia dapat berapa? Kalau 2 mobil, 3 mobil aja sudah 5.000 lah untuk minimal. 1 kali merah lampu, 10 kali merah lampu, 5 kali 10, 50.000. 20 kali 100.000, 10 lampu merah itu kan paling cuma berapa menit, setengah jam kali, nggak sampai udah dapat 10 kali lampu merah. Untuk makan, normalnya orang makan ya mohon maaf yang murah-murah saja serba 10.000 ya, sak minumnya 40.000, 50.000 cukup. Maka oleh sebab itu seyogianya sih, bukannya kok nggak memperbolehkan memberi, tapi dohirnya memang berat secara hukum. Ya kita nggak tahu orang lah ya, tapi sering nampak juga khususnya di kota-kota. Ya, lampu merah sini, di ujung sana ada, di ujung sana ada pohon-pohon, ada rindang-rindang. Pada duduk di situ ngelem semuanya. Pada duduk di situ narkoba semuanya. Loh, itu sering nampak. Maka sebenarnya sering saya sampaikan, hendaknya kalau bisa remaja masjid itu memiliki data siapa warga-warga yang membutuhkan, anak yatim, nenek-nenek, ya punya data itu di kampungnya. Mereka lah yang lebih berhak untuk diberi. Mereka lah yang lebih wajib untuk kita perhatikan. Tidak sedikit ibu-ibu tua nggak mau minta-minta Pak, tapi sebetulnya nggak ada apa-apa di rumahnya, ya kan? Sering-sering minum air, ya kadang-kadang ya mohon maaf ke masjid mengharap kalau ada makanan, yang semisal itulah yang harus lebih diperhatikan, harus lebih diperhatikan daripada yang minta-minta di tengah jalan, di pinggir jalan. Tidak tadi disampaikan, barang siapa yang mencari dunia halal, ta'afufan alil masalah, dia menjaga diri dari meminta-minta, wasayan ala iyali, dan juga dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, wa ta'atufan ala jari, dan kalau lebih dia berikan kepada tetangga-tetangganya. Lagi Allah wajhu al-qamar lailatul badri. Kalau nanti di hari kiamat dia jumpa sama Allah, wajahnya semisal bulan purnama di malam raya, purnama raya, di malam purnama raya, malam 15, wajahnya terang beneran. Dalam hadis lagi Nabi bersabda, alaikum bintijarah fa inna fiha tis'ata asyari rizq. Tetapilah oleh kalian perdagangan, karena sesungguhnya dalam perdagangan ada 90% rezeki. 90% rezeki. Syukron, terima kasih. 90% rezeki terletak dalam perdagangan. Perputaran uang dalam perdagangan ini besar. Ya. 10% rezeki itu dalam perdagangan. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Tadi disebutkan kenapa kok orang tajir, suduk atau pedagang yang jujur dikumpulkan dengan di hari kiamat dengan para siddiqin syuhada. Wa ma dzalika illa lima yalqahu min mujahid nafsi wa hawa wa qad ya ala ijra'il uqud ala ma amru nabi. Wa illa fala yaghfar ma tawadda Allah ta'addil hudud. Karena hal tersebut karena dia mendapatkan kemuliaan itu karena sebab dia mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Akan keuntungan-keuntungan yang besar, dia melawan hawa nafsunya nggak bisa, melawan keinginan-keinginannya, dan juga memaksa dirinya untuk melaksanakan semua akad jual beli, semua akad bisnisnya dia atas dasar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar perintah Allah. Kalau orang mau jual beli seenaknya bisa aja lah, tapi kita akan mencari ridho Allah. Dalam berdagang kita cari ridho, maka tak ubahnya juga orang ahli ibadah, dia mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qal tsumma inna baqiyatal uqud. Kemudian sisa-sisa atau selain dari akad-akad, selain dari yang disebutkan minal ijarah, yaitu sewa menyewa, wal qirat itu akad qirat, akad bagi hasil, wal rohan itu apa itu gadai, ya. Wal wakalah mewakilkan, wal wadi'ah titip menitip. Sekarang titip ini juga banyak, Pak, ya kan? Wal ariyah pinjam meminjam, wasyirkah syirkah sama kirot berbeda. Kalau syirkah itu sama-sama punya modal, jadi yang bermodal 3 orang, ya 3 orang ini yang kerja, itu syirkah, ya. Kalau bahasa kita kadang sebut syarikat, bersyarikat. Kalau kirot itu satu orang yang bermodal, satu orang yang kerja. Macam-macamnya ya, akad-akad di dalam. Wal musaqah ini urusan tanah, urusan sawah. Yang mengairin ini nanti hasilnya sekian. Wa ghairiha. Kadzalika demikian juga la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Harus, enggak boleh tidak. Harus dia menjaga semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Harus dipelajari, Pak. Harus dipelajari gimana syarat-syarat dagang, gimana syarat jual beli, gimana syarat sewa menyewa, gimana. Kadang-kadang di dalam sewa menyewa pun terjadi banyak kericuhan, ya kan? Kalau maunya dibedakan antara sewa menyewa benda sama sewa menyewa jasa, beda. Maksudnya sewa menyewa benda itu gini, saya sewa mobil itu jadi sewa barang, sewa benda. Jadi kalau di tengah jalan ini umpama mobilnya rusak, maka selesailah ijarahnya, nggak bisa terus. Kenapa? Karena benda. Berbeda kalau sewa jasa. Sewa jasa itu misalnya saya naik bus umum, itu sewa jasa itu. Yang penting saya sampai ke Banda Aceh. Jadi kalau umpamanya busnya tengah jalan rusak, maka kewajiban otobus untuk datang gitu loh. Itu bedanya antara sewa benda sama sewa. Ya sama juga termasuk di dalam rumah, sewa rumah dan lain sebagainya. Ya, nah, ini ada syarat-syaratnya. Ya termasuk umpamanya sewa rumah itu adalah yang menyewa nggak boleh merubah. Yang menyewa nggak boleh merubah rumahnya. Ya, dibongkar sedikit, nggak boleh, Pak. Harus dengan izin. Nggak bisa seenaknya. Bahkan dikabarkan sama-sama kita, mungkin sebagian tahu seorang wali soleh di Malaysia, Habib Ali bin Ja'far Batu Pahat. Itu orang warok luar biasa. Beliau akhir hayatnya sampai di rumah sewa. Padahal kalau beliau mau, Perdana Menteri Malaysia itu sering datang ke situ. Ya, pejabat-pejabat tinggi semuanya datang, tapi beliau tetap di rumah sewa. Dikabarkan bahwa beliau untuk meletakkan paku aja, ngetok paku aja, beliau nggak berani ngetok paku itu kecuali dengan izin dari sahibul bait yang punya rumah. Padahal paku aja untuk baju. Jadi disinilah supaya kita paham gimana hukum agama. Nah, terlepas dari urusan sebagian orang mengatakan alah remeh mau itu aja bon, kayak gitu lah. Itu termasuk bagian dari ngeremehkan hukum. Ngeremehkan hukum. Allah bolehnya sama orangnya. Yang spesial itu kita kan nggak ada kepastian boleh atau tidak. Tahu banyak kadang dianggap remeh, gosok sandal depan masjid bukan punya kita pakai. Allah nanti pun kebaliknya. Ada sebagian orang anggap remeh, padahal ya gimana pun juga kita gosok itu. Gosok itu apa? Gosok itu memakai sesuatu milik orang tanpa izin. Bukan mencuri, bukan niat mencuri. Mencuri kan dosa besar lah.
Gosok juga dosa. Meskipun umpamanya kita nganggap alah sebentar aja, sebentarnya mohon. Ya, ini satu melanggar aturan, bukan milik kita pakai, ya kan? Yang kedua meremehkan hukum, bisa jadi dan masyhur sama kita dosa kecil bisa jadi dosa besar karena beberapa faktor. Faktor pertama diantaranya dilakukan sering, dosa kecil kalau numpuk-numpuk jadi besar. Dua, dilakukan dengan terang-terangan. Ya, tiga, diremehkan, ala dosa kecil aja pun. Ketika dosa kecil diremehkan maka menjadi dosa besar. Empat, si pelakunya orang yang menjadi suri tauladan di masyarakat, tokoh masyarakat. Maka di sini supaya diambil juga kesimpulan, dosa orang itu yang melihat orang juga pelakunya, Pak. Kalau pelakunya biasa, bisa jadi dosa itu biasa. Tapi kalau pelakunya itu adalah tokoh, sehingga menjadikan orang itu berani maksiat, maka oleh sebab itu mohon maaf seorang ulama ustaz kok kemudian melakukan dosa. Umpama dosa itu kecil, tetap jadi besar buat dia. Kenapa? Masyarakat menjadi berani bermaksiat. Ya sampai ada kata-kata di masyarakat, kiai itu aja gitu. Kiai aja gitu, apalagi kita. Nah, berarti kan mendorong orang untuk berani bermaksiat. Ini diantara hal-hal yang tadi kita sampaikan. Gosok itu bisa jadi bukan? Ya tetap dosa, Pak. Nggak bisa kita katakan, oh sebentar aja pun pakai situ aja. Pakai cuma beli korek aja, nanti balik. Kita tetap, Pak. Apa bedanya sedikit sama banyak? Pernah kita bahas dalam majelis yang sebelumnya. Ya, apa di majelis ini atau di majelis yang lain saya menjelaskan. Khomer satu botol sama setengah gelas, seperempat gelas ini sama aja, Pak. Khomer. Oh, kita juga bahas ngeludahin Quran sama gini, sama aja, Pak. Ngeludahin juga meremehkan, ya. Sama aja, meskipun sedikit. Apa bedanya sedikit sama banyak? Air kencing satu gelas najis, air kencing 2 tetes sama najisnya, Pak. Apa bedanya? Gosok kau pakai seharian dengan kau pakai sebentar aja bisa aja, Pak. Sama. Oh, cepet aja pun. Nggak ada masalah hukum, tidak dibedakan antara sedikit sama banyak. Belum lagi juga kemungkinan besar terjadi saat kita pakai yang kita anggap sedikit, yang kita anggap sebentar, ternyata pemilik sandal keluar. Pas keluar itu pula dia nggak nampak sandalnya, dia langsung, aduh hilang pula sandalnya. Aduh, baru ke masjid hilang pula sandalku. Akhirnya dia benci masjid lah. Dan macam-macam dari kejadian-kejadian yang kami maksud. Jangan remehkan hukum, jangan remehkan. Disebutkan juga wa'abdun nikah dan akad nikah. Secara khusus ini akad nikah karena dalam urusan warok, dalam kehati-hatian, dalam urusan kemaluan ini lebih besar nilainya. Warok itu, warok kehati-hatian terkhusus di dalam 2 hal. 1, harta. 2, kemaluan. Ini warok dalam 2 hal ini yang paling penting. Ya, warok paling penting. Ya mungkin warok di dalam toharo juga penting, bersuci juga penting. Tapi jangan sampai was-was gitu ya. Ada orang aneh, waroknya di toharo, nawaitul, habisin aja. Oh, belum pas belum, nawaitul kedua, Allah. Alasannya warok, bukan warok itu, was-was. Warok itu urusan harta. Anda urusan harta, Anda ragu, nggak usah lah. Ya, ini dari mana? Anda ragu, nggak usah lah terima. Ya, dan lain sebagainya. Memang khususnya di akhir zaman ya, memang warok ini berat, di antara paling berat. Ya,
Tapi harusnya kita juga tetap menjaga, jangan kemudian perkara haram enak saja kita terima. Perkara haram enak saja kita terima. Meskipun secara hukum fikih sih pastinya memang lebih nyaman, lebih enak ya hukum fikih. Hukum fikih itu istilahnya selama nggak pasti haramnya maka boleh diterima. Kalau nggak pasti haramnya. Ya. Dan juga hukum fikih itu Pak, kadar satu level saja. Istilahnya dari orang kita, orang ini kemungkinan halal maupun haram ada, ya boleh kita terima. Tapi kalau dipastikan haram, nggak boleh kita terima. Dan kita tidak kemudian ngecek sebelum dia, harta sebelumnya ini siapa, harta sebelumnya ini siapa. Saya dikasih sama satu orang, yang penting satu orang ini aja urusan sama kita. Kita nggak perlu kemudian nanyakan kau dari mana, kau dari mana, kau dari mana, itu malah akhirnya suudzon, buruk sangka atau bahkan menyakiti hati orang. Ya udah yang dari dia, selama zahirnya dia ada penghasilan halal, terima aja nggak apa-apa. Kau masih ragu, kau sedekahkan, selesai. Bukan kok kemudian dari orang Anda ragu, terus Anda tanya pula, Pak, ini Bapak ini hasil kerja apa ini Pak? Ini suudzon gitu Pak, nyakitin hati itu Pak. Nyakitin, maka urusannya kepada satu orang tadi, satu level. Satu level ini zahirnya halal, zahirnya ada kerja bagus, udah terima. Anda nggak serang, ya kau sedekahkan. Nggak serang, kau kasih ke nama orang. Iya kan? Nah ini tadi terkhusus tadi kita sampaikan dua hal dalam urusan warok. Satu harta, dua abdo, kemaluan manusia. Maksudnya kemaluan ini urusan kawin, nikah, yang hati-hati, yang hati. Sampai ulama membahas gini, umpamanya lah, di satu kampung, kita itu tahu, di kampung itu ibu dulu sebelum meninggal dunia bilang, di kampung itu ada adik susuanmu, aku nyusuin. Tapi aku lupa bapaknya siapa ya namanya. Berarti kan ada adik susuan kita itu Pak di kampung. Fikih mengatakan haram kita kawin sama orang kampung situ. Haram kita kawin. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu ada kita. Ya kan kecuali kalau kita tahu nih, udah dipastikan ibu bilang sebelum mati, sebelum wafat, itu kau punya adik susuan di situ. Siapa namanya Bu? Namanya Zainab. Bapaknya siapa? Bapaknya namanya Bidin, gitu. Ya udah. Tanya mana Pak Bidin? Ada namanya Zainab. Ya udah, ada jelas saya tidak. Yang lain nggak apa-apa kita kawin, tapi ini jangan adik susuan. Umpama, ibu meninggal dunia, bilang punya adik susuan, tapi lupa namanya. Keluarganya siapa Bu? Lupa Bu ya, yang mana? Kebablas meninggal duluan. Tanya abang, tanya kakak, dan nggak ngerti. Kau punya cewek orang kampung situ, jangan teruskan. Ada kemungkinan. Loh, pernah terjadi di zaman Nabi, seseorang sudah menikah, punya anak, datang nenek-nenek ke kota Medina, tahu itu kawin, nenek-neneknya bilang, loh, kok kawin itu? Itu saudara sesuanku. Dua-duanya udah pernah aku susuin. Apalagi di zaman Arab kan biasa nyusu itu. Ya, itu kebiasaan orang Arab zaman dulu. Disusukan ke orang lain itu kebiasaan. Khususnya orang kampung yang paling dalam. Kenapa? Semisal baginda Nabi Muhammad SAW sendiri disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Di mana Sa'diyah? Qabilah Bani Sa'ad, dekat Taif sana Pak. Dari Mekah ke Taif kan jauh. Yang pernah haji umroh kan jauh. Ini sebelum Taif. Apa ini daerah sebelum Taif, Bani Sa'ad. Kenapa kok biasa disusukan demikian? Karena supaya akhlaknya anak terdidik di kampung. Didikan orang kampung itu lebih sopan Pak. Demikian juga dalam bahasa lebih kuat. Sering kita sampaikan Pak ya, mohon maaf, orang Karo Medan sama orang Karo di bawah Gunung Sibaya ke sana.
Dia lebih ahli bahasa kamu orang sana Pak daripada sini. Iya kan? Orang Batak Medan dibanding sama Batak di Samosir kan lebih ahli bahasa Batak Samosir. Bahasa Arab juga demikian. Di Mekah kota campur dengan berbagai macam kecampuran bahasa-bahasa. Tapi ditaruh di Bani Sa'ad berarti bahasa Arab memang betul-betul murni. Akhlakul karimah juga demikian, lebih nampak, lebih sopan orang kampung. Jujur Pak, orang kampung lebih sopan Pak daripada orang kota. Ya kan? Kalau kita di kampung Pak, setiap ketemu orang harus senyum Pak sama kita. Ngapa Pak? Gak kenal pun nyapa di kampung Pak. Gak kenal, jumpa di pinggir jalan sawah nyapa. Ya Pak, gini. Kau di kota senyum sama semua orang, dianggap gila kau. Si orang jumpa ya dia dianggap gila. Ya kan? Orang kampung lebih sopan. Orang kampung itu lebih merasa dia punya rezeki lebih dikit, mesti bagi sama tetangganya. Mesti kan kayak gitu. Iya kan? Saya teringat abah saya berangkat haji saja Pak. Yang nganter itu 2 bus Pak. Nganter ke Surabaya 2 bus orang kampung itu. Sekarang kita ini berangkat haji, berangkat umroh, siapa yang nganter tetangga kita Pak? Nganter pula taruhan gak kadang-kadang ya kan? Tapi kalau di kampung Pak, guyup semuanya. Itulah akhlakul karimah luar biasa. Nah ini tadi terjadi di zaman Nabi, seorang udah kawin, punya anak, datang nenek-nenek baru bilang, loh ini bersaudara rontok ini keroboh ini. Sampai kepada Rasulullah, repotlah sahabat. Sampai ke Rasulullah, dipisah sama Rasulullah. Pisah, bukan cerai loh ya. Cerai masih bisa rujuk, pisah. Laki-lakinya ngomong, ya Rasulullah, cuman berita dari nenek-nenek dipercaya Rasulullah. Nabi bersabda, awal qadil, tapi udah dikatakan sama dia. Udah dikatakan sama dia. Disinilah ekstra hati-hati. Padahal kan ada kemungkinan juga nenek-nenek ini bohong. Tapi di dalam hukum Pak, ketika seimbang, kemungkinan bohong ada, kemungkinan benar ada, maka kehati-hatian harus dijaga. Kehati-hatian harus dijaga. Ya, berbeda kalau umpamanya kemungkinan bohongnya lebih besar. Ya, karena faktor ini dan itu macam-macamnya. Sehingga di dalam hukum sendiri Pak, diperhatikan, mohon maaf, kesaksian anak untuk orang tuanya kalau menguntungkan, kesaksian bapak untuk anaknya kalau menguntungkan, kesaksian suami untuk istrinya, istri untuk suaminya kalau menguntungkan, itu tidak diterima dalam mahkamah, tidak diterima dalam kehakiman. Kenapa? Karena saksi menguntungkan dan besar kemungkinan ada unsur kekeluargaan. Berbeda dengan saksi kalau memberatkan. Sama umpamanya, kita terjadi kejadian di mahkamah, kemudian ada saksi. Saksinya siapa? Musuh bebuyutan kita. Kalau kesaksiannya dia beratkan kita, nggak diterima. Kenapa? Karena musuh bebuyutan. Bisa jadi dia kemudian bohong, kemungkinan bohong itu besar. Tapi kalau umpamanya kesaksian menguntungkan, ya diterima. Musuh kok menguntungkan, jarang-jarang ini kan gitu kan. Berarti betul-betul benar ini orang. Di situ Bapak, supaya kita pahami hukum ketika terjadi sesuatu yang kemungkinan benar tidaknya itu seimbang, maka kehati-hatian di situ harus lebih diutamakan. Ini tadi tentang kejadian di zaman sahabat, 2 orang yang kawin kemudian dikatakan kalau dia saudara rontok, dipisah sama Rasulullah. Maka wara itu dalam 2 hal. 1, harta. 2, kemaluan. Ya, urusan kawin, urusan nikah harus lebih ekstra hati-hati.
Wa aqdun nikah dan akad nikah yahtaju ila mazidi ihtiyatin wa tathabbutin. Lebih memerlukan untuk kehati-hatian dan tasabbut. Tasabbut itu ya pelan-pelan, di apa itu, dihati-hati dalam urusan pernikahan. Ya. Hadarun mimma yatarattabu ala faqdi dzalik. Karena berhati-hati jangan sampai terjadi dari hal yang kejadian yang menjadi cabang atau menjadi kejadiannya terjadi karena tidak adanya hal tersebut. Artinya bisa terjadi kepada rusaknya nikah, bisa terjadi kepada wati syubhat, kepada anak, waris mewaris, wali berikutnya dan lain sebagainya, terusan Pak. Ya kan? Maka jangan dianggap enteng. Ya, meskipun memang betul kalau yang berdosa bapak sama emaknya ya anaknya yang enggak sih. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang berdosa itu membebankan dosanya kepada yang lain. Enggak ada dosa turunan, itu enggak ada. Tapi mestinya beda sih Pak, antara anak halal dengan anak zina itu beda. Iya kan? Pengaruh. Ya. Satu orang datang sama seorang syekh minta doa akan anaknya supaya jadi anak soleh, anaknya baru lahir. Ya. Dia mengatakan, syekh ini, kalau untuk baiknya anak itu sudah terlambat. Terlambat bagaimana Tuhan? Untuk baiknya anak itu bukan saat anak lahir dimintai doa. Sebelum itu sudah persiapan semuanya. Ketika mohon maaf hubungan suami istri, ya harus dengan doa, dengan akhlak, adab, banyak zikir kepada Allah. Ketika mengandung orang tua banyak zikir, banyak berdoa, banyak ngaji, banyak sedekah. Bahkan sebelum nikah dipilihkan ibu yang baik, dipilihkan. Nah kalau saya itu sering saya bilang sama kawan-kawan majelis, mau kawin itu jangan cari istri. Mau kawin jangan cari istri, tapi niatkan cari ibunya anak-anak. Niatkan cari ibunya anak-anak. Kalau orang niatnya cari istri saja, yang dia tengok cantiknya, yang dia tengok nyenangkan apa enggak. Kadang-kadang sebagian orang padahal hatinya jahat, padahal hatinya busuk, tapi karena cantik udah gak apa-apa, nanti ku didik. Ujung-ujungnya kacau di tengah jalan kan. Disinilah pentingnya untuk mencari, tadi kita sampaikan, calon ibu anak-anak. Jadi kalau calon ibu anak-anak kita berpikir calon istri yang bisa mendidik anak-anak. Saya pernah baca buku Profesor Cini. Profesor Cini, ada buku namanya Profesor Cini. Saya pernah baca buku. Anak itu umur 6 tahun sudah khatam Al-Quran, hafal 6 tahun hafal, lebih cepat dari Imam Syafi'i. Kemudian menghafalkan hadis, tafsir dan lain sebagainya. Sampai umur 11 atau 12 tahun diberi gelar profesor kehormatan sebagai bentuk profesor yang ahli di dalam tafsir dan hadis. Umur 11 sampai 12 tahun. Nah, ketika ditanya orang tuanya, gimana resep di dalam mendidik anak? Di antaranya yang beliau sampaikan, ya pastinya dengan didikan dengan keras, sungguh-sungguh saat sudah kecil pastinya. Tapi beliau bilang, aku itu guru ngaji di masjid. Katanya bapak dan ibu, guru ngaji di masjid. Ibunya sama bapaknya punya komitmen. Sejak mulai tahu dia hamil, bapaknya 15 juz, ibunya 15 juz. Selalu, setiap hari. Bapaknya 15 juz, ibunya 15 juz. Ya, hari ini bapaknya 15 juz pertama, ibunya 15 juz kedua. Besoknya ibunya 5 juz pertama, bapaknya 15 juz kedua.
Siapa? Sehingga anak sudah terbiasa dengarkan bacaan Al-Quran dalam janin. Subhanallah, hal yang semisal ini diakui di dalam dunia kedokteran. Mohon maaf ya, di dalam rumah sakit, ya ibu dan anak rumah sakit, dokter-dokter itu ngasih loh, kayak kaset-kaset tenang, musik-musik tenang, supaya nenangkan janin. Nenangkan, dokter-dokter itu kasih musik-musik supaya janinnya tenang di dalam. Kita sebagai orang muslim, orang mukmin, ngapain pula dengan musik-musik gitu? Ngapain pula dengan musik? Kenapa ada Al-Quran? Dengan Al-Quran biasa. Saya pernah nonton di RCTI kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya. Ada kan Ramadan itu anak-anak kecil, bahkan tidak jarang anak-anak yang cacat itu hafal Quran dan lain sebagainya. Ada satu anak yang ketika bapaknya ditanya, dia mengatakan sebetulnya anaknya itu ketika kecil bayi koma di rumah sakit hampir setahun, koma hampir setahun. Kalau bapaknya orang kaya memang, tapi dia memastikan setiap hari dia datang ke rumah sakit dan membacakan 2 juz, 3 juz untuk anaknya. Anaknya nggak dengar apa-apa, koma. Tapi subhanallah sembuh, hafal Quran. Jadi ketika tidur itu memori itu ada, ngerekam memori. Ya, maka sekarang aneh kadang sebagian orang mau tidur harus dengerin musik, mau tidur dengerin musik. Akhirnya memorinya penuh dengan musik-musik. Karenanya, mohon maaf, orang dengarkan musik gampang hafal. Kenapa? Karena saat dia mau tidur, otaknya dia memorinya berputar urusan musik yang dia dengarkan dari HP. Berbeda Pak kalau hari-hari kita umpamanya mau tidur, kita dengarkan Quran, kita dengarkan hadis, maka orang itu dari kebiasaan. Orang dari, saya sering bilang ya ini pun sebagai ya kita bersyukur kepada Allah, tapi juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang dengarkan lagu musik sekali 2 kali langsung hafal. Tapi coba kalau dia suruh ngafalkan juz amal Al-Quran, repotnya alhamdulillah, karena keterbiasaan dengar musik. Ya jujur alhamdulillah, kalau saya serius gitu ya, sekali duduk ngafalkan hadis 10 bisa, 10 hadis bisa sekali duduk. Ya ini tadi kita bersyukur kepada Allah, tapi juga mohon ampun kepada Allah akan kelemahan dan kekurangan kita. Karena keterbiasaan, masing-masing dengan keterbiasaan. Apa kebiasaannya? Nah, maka ini tentang kehati-hatian. Fasal berikutnya. Yahrumur riba, haram riba, fi'luhu, perbuatan riba, wa akluhu, makan riba, wa akhdhuhu, mengambil riba, wa kitabatuhu, menuliskan riba, wa syahadatuhu, kesaksian riba, wa hilatuhu, dan juga berhilah. Berhilah itu berbelok-belok untuk mencari cara supaya dianggap benar, tapi ujung-ujungnya riba, itu tetap haram. Dan riba ini adalah min akbaril kabair, di antara dosa besar paling besar. Ya jujur Pak, di zaman sekarang ini mungkin sebagian orang mengatakan, mana ada transaksi tanpa riba, mana ada bank tanpa riba. Terserah, mau ngomong gimana pun gak bisa lepas dari riba. Gak mungkin pula saya akan bilang riba itu halal, gitu kan? Gak mungkin pula saya akan mengatakan gak riba, itu gak mungkin. Saya nggak ngerti urusan dunia perdagangan, dunia ekonomi, saya nggak tahu. Tapi kalau riba ya riba, ada itu aja. Tapi urusan kondisi itu tidak mempengaruhi hukum yang sudah nas. Kondisi itu memberikan hukum ketika tidak ada nas, tidak ada kepastian hukum. Barulah kembali pada adat, al-adat muhakkamah,
Semisal sering saya buat contoh nih, duit pesta, ya, masukkan duit ketika pesta, itu duitnya siapa ya? Duitnya mertua atau duitnya pengantin? Nah itu kan karena terjadi perbedaan ya. Ya udah kembali kepada adat. Hal tersebut gak ada di zamannya Nabi. Gak ada zaman Nabi orang kawin kemudian kasih amplop gak ada. Ya. Nah. Maka kembali kepada adat gimana? Tapi sesuatu yang udah nas Al-Quran, nas hadis, riba, nas Al-Quran berapa banyak? Wala ta'kulur riba at'afakum adha'afa. Ya. Innal ladzina ya'kuluna riba. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba, la yaqulu kama yaqulu alladziina khamratu syaitan dalam mas. Dia nanti bangkit di hari kiamat semisal orang yang kesetanan, orang yang kerasukan, ya nabrak. Dan berbagai macam dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba. Ancaman Allah, fa illam taf'alu fa'dharu bihaddin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak mau menghentikan riba, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasul. Berapa banyak hadis-hadis juga tentang riba. Maka kalau sudah ada nas Al-Quran atau nas hadis, kondisi keadaan masyarakat tidak kemudian merubah akan riba. Gitu ya? Ya kadang ya kita tidak akan mengatakan silahkan Anda ngomong ini tuntutan zaman. Tapi nggak mungkin ulama yang lurus kemudian mengatakan riba itu halal, nggak mungkin. Nggak mungkin membenarkan praktek ribawi, gitu. Nggak mungkin. Ya kembali kepada persoalan masing-masing. Ya, kembali persoalan kepada masing-masing. Yang jelas ketika di dalam transaksi itu ada riba, ya lebih haram. Tapi kalau transaksi di situ nggak ada riba, tapi kadang-kadang ada riba, ya yang nggak ada riba itu haram. Semisal ambil contoh ringan saja Pak, urusan bank. Ambil contoh ringan aja, urusan. Lah kita kalau menyimpan duit kita saja, ya nggak riba Pak. Kita nggak. Meskipun mestinya kita tahu transaksi di dalam bank itu semuanya, kalau tidak semuanya pun mungkin 99,9%, gitu kan ya. Walhasil nggak lepas dari, nggak jauh dari praktek riba. Ngasih modal ke orang, pastinya baliknya lebih. Ngasih ini, mesti baliknya lebih. Iya kan? Mengumrohkan orang, nanti baliknya lebih. Belikan rumah KPR, nanti baliknya lebih. Belikan berapa ya? Ya, yang riba-riba. Tapi ketika kita umpamanya dibutuhkan sebesar, contoh tadi, uang kita letakkan. Berarti kan kita letakkan uang kita. Tapi kan Ustaz membantu. Disinilah tadi kita sampaikan Pak. Kan ada ungkapan di akhir zaman kalau tidak kena riba, kena debunya riba. Kena debunya riba. Tapi kita nggak bisa memang melepaskan diri dari hal semisal itu. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Contohnya Pak, mohon maaf Pak, anak saya mondok 3. Terus kalau nggak ada transfer gimana caranya Pak? Kalau nggak ada transfer Pak, kita setiap bulan ke pondoknya di Jawa sana, di Hadramut sana, gimana? Kan berarti kan ada diperlukan hal-hal yang semisal itu. Tapi kita tidak terjerumus kepada riba. Ini duit-duit kita kok. Duit kita. Kelebihan dari uang yang dari dalam duit kita nggak kita ambil, bukan duit kita. Kita nggak meminta tambahan dari duit. Umpama kita meletakkan dibilang 5 juta duit kita nggak kepingin jadi 5 juta lebih 300.000, kita nggak kepingin 300.000, kita nggak kepingin 400.000. Nah itu duit kita. Tapi saat ada adminnya udah, ya wajar saya transfer dari sini ke Hadramut masa gratis, dari sini ke Jawa Timur masa gratis, ya wajar. Tapi kan lebih ringan daripada saya naik pesawat. Dan semisal itulah. Terlepas kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam transaksi perbankan pasti ada transaksi mereka yang riba ada. Mereka jual KPR, mereka jual ini, mereka jual macam-macam yang mungkin secara teknis perlu dibahas secara rinci masing-masingnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil